kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Mumun akan bacain light novel Apotheosis chapter 1386 dengan judul Jian Zhuang. Meskipun Luo Zeng mengandalkan langkah untuk memasuki dunia bayang, butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan melalui dunia besar. Jika kamu ingin pergi ke Jian Zhuang, kamu harus berjalan melalui saluran besar. Terlebih lagi, Luo Zeng hanya tahu bahwa Jian Zhuang ada di Baiyang, dan dia tidak tahu posisi sebenarnya. Tapi segera Luo Zeng memahami bahwa tidak gitu mudah untuk memasuki Jian Zhuang. Ketika ketinggian turun menjadi setengah, Luo Zeng menepuk kepalanya dan mengeluarkan kata itu. Dia lupa untuk merilis Mu Yuxue. Afu telah lama tinggal di rumah Xianfu, dan sudah ribuan tahun tidak keluar rumah Xianfu. Namun, Mu Yuxue ditutup di Xianfu selama beberapa tahun. Ketika dia baru saja menggunakan perintah perpindahan, Mu Yuxue mengusulkan untuk keluar bersamanya. Tapi dia ditolak oleh Luo Zeng. Bagaimanapun, masih ada bahaya tertentu pada saat itu. Dia juga mendengarkannya dan tidak pernah memintanya. Sekarang Luo Zeng telah pindah ke sini. Khawatir itu akan menjadi bahaya. Secara alami, aku tidak takut. Pada saat ini, Luo Zeng memberi perintah kata, dan kemudian terhubung dengan rumah Xianfu. Mu Yuxue sedang menunggu di pintu. Tapi emosi seperti ini, jika dia berpikir bahwa Luo Zeng melarang, dia tidak akan keluar. Faktanya, dia sudah terbang keluar dari rumah Xianfu ini. Jadi Luo Zeng baru saja berkata, pindah, dan Mu Yuxue tiba-tiba muncul di sekitar Luo Zeng. Dia tidak menyangka Luo Zeng akan melayang di udara, dan saat itu jatuh lurus ke bawah. Setelah Luo Zeng menarik tangan, Mu Yuxue menstabilkan sosoknya. Kembali ke dataran yang luas, memandang ke dataran, dia tersenyum. Dua orang bersama-sama, dari ketinggian kota dan ketinggian 100 kaki. Aku masuk dari gerbang kota. Luo Zeng berjalan dengan Mu Yuxue dan masuk dari depan kota. Setelah menanyakannya, aku menyadari bahwa kota ini terletak di utara Baiyangji, dan Jian Zhuang berada di sebelah tenggara Baiyangji. Setelah membayar beberapa batu yuan terbaik, Luo Zeng membawa Mu Yuxue pergi, dan kemudian dipindahkan ke jalur besar. Bahkan melalui perjalanan dunia besar, butuh hampir setengah bulan. Dari jalan ini, Mu Yuxue sangat ceria, seolah-olah dia telah dipenjara selama bertahun-tahun. Dia bebas. Itu hanya kekuatan tapi selalu terbenam dan berpegang di tubuh Luo Zeng. Setelah setengah bulan, meninggalkan tembok besar, itu ke Jian Zhuang. Dalam kata, Zhuang, meskipun ada kata, Zhuang, itu tidak berarti bahwa kekuatan ini kecil. Bagaimanapun, Jian Zhuang adalah salah satu pejuang independen, dan juga tingkat atas. Di Desa Pedang, Chen Zi lahir. Saat sinar hukum ruang menghilang, Mu Yuxue melihat pemandangan di depannya, dan menghela nafas dan berkata, pedang besar. Dunia Baiyang ini tampaknya menjadi tren seluruh dunia. Di dunia besar ada kota yang besar dan lembut. Ada tempat besar di kejauhan. Pedang panjang ditempatkan secara vertikal di tanah. Jalur berskala besar ini sangat sibuk, dan orang-orang terus-menerus masuk dan keluar. Ketika seseorang mendengar kata-kata Mu Yuxue, mereka melihat tapi memutar mata. Separuh dari kata-kata pria itu, dan melirik Luo Zeng dengan tatapannya, memperingatkan orang itu agar tidak berbicara tanpa pandang bulu. Luo Zeng telah melangkah ke Divine Extremity Realm, dan kekuatannya telah meningkat pada tingkat tertentu. Di mata orang lain, statusnya secara
alami akan meningkat. Itu memang sangat besar. Luo Zeng memandang. Hatinya memperkirakan. Mengetahui bahwa pedang itu mungkin memiliki tinggi puluhan ribu kaki. Pedang ini harus dibuat oleh manusia. Aku takut itu adalah bangunan simbolis dari Jianzhuang. Tujuan Luo Zeng hanya satu, yaitu pergi ke Jianzhuang untuk mengasah pedangnya, dan berharap untuk menyelesaikan Shinto lirik dan membuat lotus terakhir sempurna. Jianzhuang ini adalah tempat suci pendekar pedang di dunia, bahkan pendekar pedang dalam pasukan besar. Untuk mengasah ilmu pedang mereka sendiri, akan pergi ke desa pedang untuk mengasah. Setelah menghabiskan beberapa potong batu yuan nyata, aku menemukan seorang pejuang lokal. Di bawah beberapa pertanyaan, Luo Zeng tahu bahwa nama kota itu bernama Wenjiancheng. Budaya ilmu pedang sangat kaya. Kamu dapat melihatnya di masa lalu. Aula pedang, dikatakan bahkan orang biasa, mereka akan berlatih pedang untuk membela diri. Nak, jika kamu ingin mengunjungi Jianzhuang, aku khawatir itu tidak akan bisa. Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Napa? Luo Zeng bertanya. Prajurit itu memandangi mata Luo Zeng. Putranya juga orang yang kuat dari para dewa. Ia juga orang nomor satu di prajurit independen. Namun, sejak aturan kuno, itu sangat ketat. Untuk pedang, kamu harus lebih dahulu memasuki aula pedang dan mendapatkan pedang bintang 9. Kartu masuk. Kartu pedang bintang 9. Luo Zeng. Prajurit itu tersenyum sedikit. Jika putranya adalah seorang pendekar pedang, ilmu pedang itu pasti dalam. Secara teori, tidak sulit untuk mengambil kartu pedang ini. Hanya 3 hari di bulan ini, Luo Zeng berpikir bahwa desa pedang ini dapat masuk sesuka hati. Tapi aku tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu. Lihat, prajurit itu berkata sangat hati-hati. Artinya aturan ini belum dilanggar sejak zaman kuno. Ke desa pedang harus memegang pedang bintang 9. Pada awalnya, Chen Huang Yijian meninggalkan pola berbentuk pedang pada Luo Zeng, dan seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki Jianzhuang dengan ini. Mendengarkan orang ini mengatakan bahwa aturan ini belum dilanggar, Luo Zeng masih seperti biasa. Aturan lulus, Luo Zeng cepat mengerti. Ada banyak ruang pedang di sekitar Jianzhuang, yang semuanya adalah para pendekar pedang. Prajurit ini bisa mendapatkan pedang mereka sendiri di bawah kompetisi. Bahkan, ketika Luo Zeng melangkah ke jalan tembok besar, ia bahkan memasuki Jianzhuang. Tapi ini adalah arti luas dari desa pedang. Dapat dikatakan sebagai nama tempat, kekuatan besar, dan desa pedang asli. Kamu memerlukan kartu pedang mencapai 9 bintang. Luo Zeng juga tidak menyerah, sehingga prajurit itu memimpin jalan dan menemukan rumah pedang. Setelah memasuki aula pedang, aku menghabiskan beberapa batu yuan nyata, dan aku membeli kartu pedangku sendiri. Di rumah pedang ini, mungkin ada lebih banyak orang seperti Luo Zeng. Ini adalah pendekar pedang dari dunia luar dan berkultivasi. Jadi aku datang untuk melihat Jianzhuang, berharap untuk menerobos. Tapi mereka tidak tahu bahwa pedoman arahan itu berasal dari Chen Huang Yijian, yang pernah menjadi penguasa Jianzhuang. Jadi aula pedang dengan cepat mengirim orang keluar. Pilihan hanya hidup dan mati. Bagaimana bisa itu menjadi lawan Luo Zeng? Pihak lain melihat budidaya Luo Zeng Shen dan tahu bahwa itu bukan lawannya. Setelah bertarung pedang, pemenang dan pecundang dipisahkan. Luo Zeng pergi dengan pedang bintang 2. Tidak jauh dari sana, aula pedang yang relatif besar. Luo Zeng dengan 2 kartu pedang ke dalamnya, masih berupa pedang. Saat Luo Zeng terus memperdalam,
pendekar pedang yang menjadi lawannya menjadi semakin kuat. Namun dalam menghadapi hidup dan mati ini, para penantang di kultivasi Godseer Realms, Luo Zheng hanya menggunakan satu pedang, dan tidak membutuhkan pedang kedua. Setelah itu, Tok En Luo Zheng telah berubah menjadi 6 bintang, dan seluruh proses hanya memakan waktu setengah hari. Kecepatan ini bukan apa-apa. Setelah semua perbaikan Luo Zheng ditempatkan di sini, belum lagi bahwa ini hanyalah ambang batas untuk memasuki Jianzhuang. Jika kamu menemui kesulitan di sini, maka Luo Zheng dapat menemukan kematian. Mu Yuxue mengikuti Luo Zheng dan berlari ke barat. Dalam prosesnya, Mu Yuxue membeli peta Jianzhuang dan segera menanyakan beberapa berita. Dia beradaptasi dengan sangat cepat. Dan ketika Luo Zheng mendapat token bintang 7, dia telah menjadi panduan untuk Luo Zheng. Hanya ada 6 pedang utama dan hanya 9 pedang di pedang bintang 8 dan pedang bintang 9. Ke arah itu, Mu Yuxue memikirkannya dan segera mengingatkan, 6 rumah. Pedang itu cukup dalam pengertian tradisional ke-9 kekuatan. Tapi itu harus sangat sederhana. Mu Yuxue memberikan informasi ini sangat rinci.